Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Pada episode kali ini saya akan menceritakan pengalaman pendakian horor dari Mas Afrizal dan ketiga orang temannya saat mendaki ke Gunung Patuha. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Perkenalkan, nama saya Afrizal Fauzi Irawan, asal kota Bandung. Saya akan menceritakan pengalaman saya saat mendaki ke sebuah gunung yang memiliki ketinggian 2434 mdpl di daerah Jawa Barat, yaitu Gunung Patuha via desa Cipanganten. Saya dan 3 orang teman yang bernama Fadil, Echa, dan Erik berencana akan melakukan pendakian malam ke Gunung Patuha. Pada saat itu saya dan 3 teman saya bersiap untuk berangkat dari rumah ke Gunung Patuha pukul 20.30 malam. Tadinya kami berencana akan pergi jam 17.00. Tapi tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah seketika berubah menjadi hujan, seolah tak membiarkan kami untuk pergi sore itu. Dikarenakan hujan yang belum kunjung reda, kami berdiskusi dahulu apakah akan lanjut sambil menunggu hujan reda ataukah pendakian ini di-cancel saja. Erik berkata, "Udah, lanjut aja. Hujannya pasti reda kok. Kita tunggu 1 jam lagi aja." Kemudian saya pun menjawab, "Ya udah, yang lain gimana? Kita lanjut nunggu aja ya, sampai hujannya reda." Sontak 2 teman saya yang lain pun menjawab, "Siap, kita mah ikut aja dah." Cukup lama kami menunggu hujan yang tak kunjung reda. Kemudian sekitar pukul 20:17, hujan mulai reda. Kami pun bergegas untuk bersiap-siap. Dan kami langsung berangkat sekitar pukul 20:30. Selama mengemudi dalam perjalanan, tak tahu kenapa hati saya seolah tak menerima untuk mendaki malam ini. Tapi saya mencoba untuk tetap positif. Mungkin tidak akan terjadi apa-apa. Berdoa aja kepada Sang Pencipta, gumam saya dalam hati. Tepat pukul 22:00 malam, kami sampai di jalur yang menunjukkan ke arah desa Cipanganten. Jalannya dipenuhi dengan bebatuan besar. Sekitar beberapa menit kami melalui jalan itu untuk menuju desa. Akhirnya kami sampai di desa. Sesampainya di sana, kami menitipkan kendaraan kami di halaman sebuah rumah milik seorang warga lokal di sana. Sebelum memulai pendakian, tak lupa kami melakukan doa bersama agar tidak terjadi apa-apa selama pendakian malam ini. Singkat cerita, kami bergegas melakukan pendakian malam hari dari desa ke Gunung Patuha. Selama mendaki, kami ngobrol asik dan sedikit bercanda dengan menyoroti headlamp ke muka teman-teman. Pada saat itu kami melihat gubuk yang di sekitarnya ada lahan pertanian. Di situ saya melihat ada seorang nenek-nenek sedang bertani di malam hari. Saya berbicara kepada teman saya yang bernama Fadil. "Itu nenek-nenek ngapain ya bertani malam kayak gini coba?" ujar saya pada Fadil. Fadil langsung melihat saya dengan tatapan yang berbeda. Tapi Fadil tidak menjawab apa yang saya ucapkan. Setelah melewati perkebunan warga yang jalurnya terus menanjak, kami disajikan dengan trek kebun teh yang sangat luas. Di situ kami beristirahat sejenak. Selama perjalanan dari bawah sampai di sini, teman saya yang bernama Echa tidak sedikit pun berbicara. Persis setelah saya melihat nenek-nenek yang bertani malam itu. Pikir saya mungkin Echa kecapean. Lalu saya bertanya pada Echa, "Ca, kok diam terus? Capek?" tanya saya pada Echa. Kemudian Echa pun menjawab, "Hehehe." Setelah beberapa menit, istirahat kami selesai, dan kami pun melanjutkan pendakian lagi dengan berjalan santai. Selama berjalan di area perkebunan teh itu,
Saya melihat tali yang diikat ke tanaman. Itu adalah tanda jalur menuju puncak. Dari situ kami langsung memasuki hutan yang rimba dan menyelimuti langit yang tak terlihat. Sambil berjalan menggunakan headlamp, teman saya yang bernama Erik bertindak sebagai leader, membuka jalan yang ditutupi oleh tanaman dan dedaunan. Tak lama kemudian saya melihat tempat untuk mendirikan tenda. Di situ kami bergegas untuk secepatnya mendirikan tenda, kemudian memasak dan membuat kopi, karena kami sudah sangat kedinginan. Entah kenapa pikiran saya langsung tertuju pada Echa, dan setelah diperhatikan, Echa tetap saja diam. Saya melihat Echa melamun dan menyoroti pojok yang di dekatnya ada jurang. Karena saya tidak mau ada teman yang melamun, saya langsung menepuk pundak Echa. "Ca, woi, kok dari tadi diam mulu sih? Lu kenapa? Capek? Istirahat gih, tidur di dalam tenda. Nanti kalau makanan udah mateng, gue bangunin ya," ucap saya. Lalu Echa tidak menjawab apa-apa. Dia langsung masuk ke dalam tenda tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Waktu terus berjalan. Tak lama kemudian, makanan yang kami masak sudah matang. Kemudian saya bergegas untuk membangunkan Echa yang sedang istirahat di dalam tenda. Namun saya terkejut ketika membuka pintu tenda. Ternyata Echa tidak tidur. Awalnya saya mengira Echa sedang tidur karena ia tidak bersuara sama sekali ketika di dalam tenda. Posisi Echa sedang melamun. Ketika saya panggil-panggil nama dia, Echa langsung melihat ke arah saya dengan tatapannya yang sangat tajam. Kemudian tertawa dengan sangat melengking. Saat itu saya sudah tahu itu bukan Echa. Dari caranya tertawa, dia sangat berbeda. Ini bukan Echa yang saya kenal. Sontak saya berteriak pada Erik dan Fadil. "Woi, sini bantuin. Ini si Echa kenapa nih?" ucap saya sambil berteriak memanggil Erik dan Fadil. Mereka berdua langsung menghampiri dengan cepat. Kemudian menyandarkan Echa. "Cah, sadar Cah. Sadar. Istighfar Cah," ujar Erik. Echa tetap tertawa dan tak sadarkan diri. Kemudian kami membawa Echa keluar tenda. Dan kami bertiga membacakan ayat kursi dan doa-doa yang kami bisa. Tapi Echa tak kunjung sadar. Dia masih tetap tertawa dengan sangat aneh. Kami pun panik. Kami tak tahu apa yang harus kami lakukan lagi. Kemudian saya melihat ke posisi jurang yang dilihat Echa beberapa saat yang lalu, sambil kemudian berkata, "Maaf bila kedatangan kami mengganggu. Kami di sini hanya ingin ngecamp saja. Tolong jangan ganggu teman-teman saya," ucap saya dalam hati. Setelah beberapa jam kami terus berdoa, Echa pun akhirnya sadar. Tapi ia langsung pingsan. Kami memutuskan membawa Echa ke dalam tenda dan memberikan sleeping bag-nya. Akhirnya kami bertiga berdiskusi di depan api unggun yang masih menyala. Kemudian Fadil berkata, "Zal, tadi kamu bilang ada nenek-nenek yang bertani malam-malam gini waktu di bawah ya?" ujar Fadil. Lalu saya menjawab, "Iya, kamu lihat sendiri juga kan Dil?" ujar saya. Kemudian Fadil pun menjawab, "Enggak Zal, saya nggak lihat. Maka dari itu saya hanya diam ketika kamu bilang seperti itu, biar nggak ada yang panik juga," ujar Fadil. Lalu Erik berkata, "Hah? Ini ada apa sih sebenarnya?" ujar Erik. "Waktu di bawah tadi gue lihat nenek-nenek, tapi Fadil nggak ngeliat. Padahal udah gue tunjukin," ujar saya menjawab apa yang ditanyakan Erik. Kami berunding lumayan lama, dan kejadian barusan membuat suasana menjadi kacau, dan kami semua merasa sangat ketakutan. Setelah lama mengobrol tentang kejadian itu, Erik kemudian masuk ke dalam tenda untuk mengambil sleeping bag-nya. Seketika terdengar Erik berteriak, "Woi, sini cepat. Si Echa kemana?" ujar Erik. Kami bertiga sangat panik. Kami mencari di sekitaran tak jauh dari tenda.
Lalu Erik melihat Echa sedang duduk di atas pohon, namun tidak terlalu tinggi. Kami mencoba memanggil Echa, namun sepertinya ia tak mendengar. Lalu Fadil menaiki pohon yang tak terlalu tinggi itu dan membawa Echa turun. Lantas kami membawa Echa masuk ke dalam tenda lagi. Sebenarnya ini ada apa sih? Apa salah kami? Ujar saya dalam hati. Kami pun berdoa dalam kondisi yang sangat panik. Namun Echa tak kunjung sadar juga. Lalu Fadil keluar tenda karena dia sangat ketakutan melihat Echa seperti ini. Tak lama kemudian saya mendengar ada suara tertawa pria yang seram dan besar. Ketika saya tengok keluar, ternyata Fadil kerasukan. Fadil melihat Echa dengan tatapan tajam sambil menunjuk jarinya kepada Echa. Echa pun sama, melakukannya persis seperti apa yang Fadil lakukan. Erik dan saya bingung, panik, cemas melihat kondisi mereka berdua. Mereka berdua saling menatap tajam dan saling menunjuk jarinya. Saya pikir mungkin akan terjadi perselisihan antara kedua teman saya ini yang sedang kerasukan. Erik pun berkata, "Zal, cepat pegangan si Fadil." Lalu saya bergegas langsung memegang Fadil dengan sangat erat. Tenaga dia sungguh sangat besar, sampai saya sangat kewalahan memeganginya. Tak lama kemudian Fadil dan Echa bersamaan sadar, lalu kemudian pingsan. Alhamdulillah. Rick, sini bantuin dulu angkat Fadil ke dalam tenda, ujar saya pada Erik. Lalu Erik membantu saya untuk membawa Fadil ke dalam tenda. Rick, buatin teh hangat ya. Fadil dan Echa tak kunjung sadar juga, sedangkan perapian kami sudah mulai tidak menyala. Zal, gimana ini? Api unggun udah mau mati, ujar Erik. Saya sangat bingung, apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus menyuruh Erik mencari ranting kayu sendirian, atau saya harus meninggalkan Echa dan Fadil yang tak kunjung sadar di dalam tenda? Saya tahu, Erik pun sangat ketakutan. Rasa-rasanya tidak mungkin saya membiarkan Erik sendirian untuk mencari beberapa ranting kayu. Akhirnya saya pergi bersama Erik, sedangkan Fadil dan Echa di dalam tenda dengan posisi saya tutup tendanya sedikit. Selama perjalanan, kami menemukan beberapa ranting kayu yang bisa dibakar. Kemudian Erik bertanya, "Zal, sebenarnya ini ada apa sih? Kenapa jadi kayak gini?" ujar Erik. Kemudian saya menjawab, "Gak akan ada apa-apa, nanti juga normal lagi," ujar saya yang ingin menenangkan rasa takut di dalam diri Erik. Selama berjalan balik menuju tenda, saya melihat tenda dengan posisi masih sama seperti tadi. Syukurlah, pasti baik-baik aja mereka di dalam, ujar saya dalam hati. Lalu Erik dan saya langsung memperbaiki perapian kami agar tetap menyala. Sesudah api menyala, saya berinisiatif mengecek apakah Fadil dan Echa sudah sadar. Lalu saya membuka pintu tenda. Namun yang saya lihat cuma ada Fadil saja, dengan posisi Fadil menutupi wajahnya dengan sleeping bag-nya. Saya sangat panik. Sambil membangunkan Fadil yang tertutup sleeping bag, saya memanggil Erik dengan suara keras. "Rick, cepat ke sini." "Dil, bangun Dil," ujar saya. Lalu Erik datang dan Fadil bangun dengan muka yang terlihat sangat lemas dan ketakutan. Erik berkata, "Si Echa kemana?" Kemudian saya menjawab, "Gak tahu. Padahal posisi tenda gak berubah." "Dil, Echa kemana?" "Tadi kan tidur di pinggir kamu, Dil," ujar saya pada Fadil. Kami bertiga sungguh sangat bingung. Dan kami bertiga diam sejenak di dalam tenda dengan rasa yang sangat ketakutan, cemas, dan sangat panik. Lalu saya mencoba menenangkan teman-teman saya dengan berdoa bersama. Di situ Erik yang memimpin doa. Selesai berdoa, kami bertiga langsung bergegas mencari Echa.
Waktu kala itu menunjukkan pukul 1:57 dini hari. Kami mencari Echa tapi tak kunjung ketemu. Kemudian saya berdoa di dalam hati. Ya Allah, tolong selamatkan teman-temanku dan jauhkanlah kami dari bahaya, ujar saya dalam hati. Kami mencari Echa sampai kurang lebih pukul 2:30. Namun tetap saja tak kunjung ketemu. Jangankan ketemu, tak ada jejak penunjuk sedikit pun. Selama perjalanan mencari Echa, saya, Erik, dan Fadil sering melihat beberapa sesajen di sekitar perjalanan. Dengan kondisi kami yang sangat lelah dan kedinginan, kami memutuskan untuk kembali ke tenda. Ketika sampai di depan tenda, kami melihat perapian kami sangat hancur berantakan. Namun tenda tetap kokoh berdiri. Erik berkata dengan suara kencang, "Ini ada apa sih? Kenapa jadi berantakan gini?" Kami sangat panik. Apakah ini ulah binatang buas atau... Saya langsung masuk ke dalam tenda karena khawatir ada beberapa barang dan logistik kami yang hilang. Saat akan mengecek ke dalam tenda, ternyata ada Echa. Saya pun berteriak, "Woi, sini. Ini si Echa di dalam tenda," ujar saya. Erik dan Fadil langsung menghampiri. Melihat Echa yang tadinya diselimuti memakai jaket tebal, sekarang dia hanya mengenakan baju kaos dengan kondisi sangat menggigil kedinginan. Matanya pun tertutup. Kami bergegas langsung memberikan pertolongan pertama pada Echa. Tak lama kemudian, Echa pun kesadarannya sedikit pulih. Lalu ia berkata, "Ini di mana? Masih jauh gak?" ujar Echa. Saya menjawab, "Ca, ini kita dari tadi emang udah mendirikan tenda, tapi kamu gak sadarkan diri." Akhirnya kami membiarkan Echa untuk segera beristirahat, karena kondisinya sangatlah mengkhawatirkan. Waktu subuh pun tiba. Sekitar pukul 5 subuh, kami pun sholat berjamaah. Sedangkan Echa tetap di dalam tenda tidur beristirahat. Pagi pun tiba. Matahari semakin naik menerangkan seisi dunia. Kami pun membuat makanan untuk mengisi tenaga. Lalu kami membereskan semuanya dan berkata, "Ca, udah aman kan sekarang? Lemes gak?" tanya saya pada Echa. Echa pun menjawab, "Gak apa-apa, yuk jalan lagi." "Emang semalam ada apa sih?" tambahnya lagi. "Udah, ntar aja ceritanya kalau udah di rumah," jawabku yang tak mau menceritakan kejadian semalam saat itu juga. Kami pun bergegas untuk pulang dan memutuskan untuk tidak ke puncak, dikarenakan kejadian semalam yang membuat kami ketakutan dan sangat kelelahan. Oke, sekian dulu cerita pada episode kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak cerita pada episode ini. Dukung terus channel Mereka Ada dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari saya. Tak lupa saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan support baik melalui komen di YouTube ataupun via Instagram. Doakan agar dalam waktu dekat channel ini bisa mencapai 1000 subscriber. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.